Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Sekarang ini saya mau menjelaskan masalah cara membangun RBW ya. Gini saudaraku, karena ini masalah ini RBW yang saya mau jelaskan, karena ada pertanyaan lagi masuk. Katanya dia mau membangun RBW, gimana cara tri-trinya kalau dia mau mendirikan RBW. Gitu ya saudaraku. Jadi alhamdulillah karena sudah ada lagi ini mau mendirikan bangunan RBW, berarti sudah ada peningkatan ya. Jadi sebelum saya lanjut kontenku ini, mohon bantuannya saudaraku ya, di komen, di like, di subscribe, kalau perlu di share sama saudara-saudara yang lain dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa ya saudaraku, tonton sampai habis ya, supaya ada isi namun sedikit kita dapat, yang penting bermanfaat buat saudara sekalian ya. Begini saudara, sekarang saya ini mau menjelaskan masalah cara trik membangun bangunan walet, atau bahasanya RBW ya, rumah burung walet atau rumah bangunan walet. Cara trik itu, kalau kita mau membangun rumah walet, kita harus betul-betul itu survei itu lokasi dulu ya. Ya, kita harus survei lokasi, jangan sampai kita membangun RBW akhirnya itu tempat itu kurang burung walet di situ ya, kurang walet ya. Jadi itu kalau kita membangun itu RBW, kita melihat itu lokasi dulu. Nah, itu cara kalau kita mau membangun RBW. Kalau memang sudah memungkinkan itu tempat yang kita mau mendirikan RBW, kita betul-betul itu konsisten itu cara men-setting ukuran bangunan ya. Ya, kan biasanya itu kalau dia mau membangun bangunan yang agak berlantai atau panjang kali lebarnya, dia mau luas atau panjang, itu tergantung dari keuangan, istilahnya kekuatan dana ya. Ya, anggaplah seumpamanya kita membangun umpamanya ukuran 6 kali 9 ya, kita ambil standarnya dulu ya, 6 kali 9 3 lantai ya. Jadi kalau kita membangun RBW itu yang kita siapkan itu bahan materialnya itu semacam kayak pasir, batu, kerikil, batu gunung, batu bata, itu langkah awal semacam kayak semen pembesian ya. Ya, masalah tukannya itu kan nanti sudah siap itu bahan materialnya, baru kita siapkan itu, baru kita panggil tukan. Jadi cara merancang RBW itu betul-betul kita itu konsisten dalam menangani bangunan, istilahnya bahasa konsultan ya, atau desain ya, gitu saudaraku ya. Kita betul-betul itu memperhatikan masalah cakarnya ya. Jangan sampai kita mau membangun ukuran yang 3-4 lantai, karena saya jelaskan tadi itu dasar dari 3 lantai. Itu kita harus betul-betul itu kokoh itu cakarnya, karena bangunan walet itu tinggi. Apalagi kalau dia bangunan cor, beda kalau lantainya papan itu ya agak tidak terlalu bebannya terlalu berat. Beda kalau semacam kayak itu cor ya, semua cor lantainya. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan pembesian ya. Pembesiannya itu harus betul-betul kuat, maksudnya cakar. Karena biasa orang pakai itu biasa besi 10 itu hati-hati kan, seharusnya kita pakai itu besi 12. Besi 12, besi 16, tergantung dari yang punya bangunan RBW ya, gitu ya saudaraku ya. Dan yang kedua, itu cara campuran kita pakai, jangan terlalu kita umpamanya semen itu, semen dengan pasirnya jangan pakai campuran istilahnya 1 2 3. Maksud saya kita pakai campuran 1 2 3 itu kan maksimal ya, supaya bangunan itu kuat, istilahnya tulangnya ya. Kalau tulangnya itu kuat itu berarti aman-aman itu RBW ya. Lanjut dari itu saudaraku, setelah itu kita pakai apa, kita mau pakai bata koringan atau batu merah, karena biasa juga ada orang biasa pakai batu ringan, istilahnya batu ringan ya, atau batako, ada juga pakai batako. Setahu saya kalau batako itu agak panas ya, agak panas, biasanya susah burung itu beradaptasi di dalam ruangan, lambat ya. Beda kalau batako ringan,
Bata koringan itu biasa kalau itu agak-agak dingin, ya dia bisa mencapai kelembaban ya. Dan dia bisa menjaga suhu. Begitu juga kalau batu bata. Batu bata biasa itu kan ada pemasangan batu setengah. Batu setengah, ada juga pemasangan batu satu. Ya tergantung ya. Sebenarnya yang bagusnya itu batu satu bisa. Kalau setengah itu berarti agak panas juga. Berarti kita itu harus memainkan kelembaban bagian dalam. Kalau batu setengah. Tapi kalau batu satu biasa juga ada yang susung. Ada susung, biasa dia pakai kan istilahnya di tengahnya itu dia kosongkan di tengah, katanya itu bisa menampung hawa dingin di situ ya. Tergantung dari persetujuan yang menangani itu bangunan dengan yang punya RBW ya gitu saudaraku ya. Kalau banyak dana ya apa salahnya kita susung batunya, tidak jadi masalah. Tapi kalau dana minim misalnya kurang ya biar gitu satu batu bisa juga, dan setengah batu juga bisa. Tapi yang kita pikir itu bagian kelembaban di dalamnya, jangan sampai dia panas walek itu tidak bisa beradaptasi, tidak bisa tinggal, tidak bisa berkembang biak. Karena yang kita butuhkan itu gimana caranya waleknya itu bisa menguasai di daerah, maksud saya menguasai di dalam bangunan nanti itu kalau sudah di on kan ya, istilahnya sudah diaktifkan. Itu langkah-langkah membangun RBW, istilahnya mendirikan bangunan walek. Yang ketiga ya, yang keempat itu settingan itu jarak pipa. Itu jarak pipa berarti itu suhu yang masuk. Beda kalau kelembaban ya. Beda kalau kelembaban ya, bedakan ya suhu dengan suhu panas dengan suhu dingin. Biasanya kalau biasanya kalau suhu dingin itu biasa mencapai itu kita harus maksimalkan ya kelembabannya, kan kita bisa rasa ya. Bisa karena itu kalau walek kandang kan itu beda. Kalau walek goa, walek kandang itu kan itu lari-lari biasa, kadang panas, kadang agak turun kelembabannya, maksudnya dingin. Beda kalau di goa itu, di dalam goa itu kan jauh masuk, dia itu kelembabannya rata. Jadi itu ya saudaraku ya. Lanjut dari itu, jadi masalah itu pemasangan sirip itu tergantung dari yang punya RBW. Karena sirip itu kan banyak tingkatan itu maksud saya banyak tingkatan itu kualitas kayu, istilahnya kayu ya, papan. Dan ada juga biasa persetujuan itu harus kita pakai cor, siripnya pakai cor, yang ketergantungan dari persetujuan antara konsultannya dengan yang punya bangunan, maksudnya yang punya RBW ya. Itu ya saudaraku ya. Itu jadi lanjut ke yang kelima. Yang kelima itu kita harus setting cara pemasangan sirip. Kita harus setting cara pemasangan sirip. Karena kalau saya mau jelaskan semua per detail itu ya panjang ya saudaraku ya. Jadi ini singkat katanya saya jelaskan ini, yang penting yang penting-pentingnya saja tuh. Istilahnya saya ambil singkatnya saja. Nanti kalau lain kali ada luang waktu insya Allah saya sambung yang masalah per detail. Karena kalau kita membahas masalah per detail cara membangun RBW atau mendirikan rumah walek, itu agak-agak ini ya. Kalau kita ambil per detail ya. Jadi cukup itu saya tanyakan tadi. Kita atur itu gimana itu cakarnya harus kuat, pondasi, cakar, tiang, pembesian dengan batu apa yang kita pakai, supaya bisa membentuk di dalam ruangan RBW itu membentuk kelembaban, mencapai hawa dingin di dalam ya. Jadi walek itu kalau sudah di on kan, istilahnya sudah diaktifkan itu mudahan bisa cepat tinggal, cepat beradaptasi ya. Ya gitu saudaraku ya. Jadi insya Allah yang belum membangun, yang sudah mendengar atau sudah sudah meresapi ini perkataan saya, insya Allah kalau memang masih bingung, tolong tulis di bawah kolom komentar supaya saya bisa jelaskan per detail lebih mendalam lagi ya. Ya kan rata-rata biasa itu kan beda-beda itu, rata-rata yang desain atau konsultan bahasanya biasa beda-beda caranya, beda-beda cara pekerjaan di RBW. Yang penting yang saya sudah jelaskan yang kemarin-kemarin, kalau mendirikan RBW itu harus betul-betul kita harus maksud saya, mohon maaf ya, maksud saya itu kita harus kelembabannya
kita harus jaga itu air ya, karena orang biasa pakai mesin kabut, karena mesin kabut bertingkat-tingkat juga, ada humidifier, ada mist maker, ada F600, dan ada juga biasa pakai baskon ya, pakai baskon, biasa juga ada kolam ya, ketergantungan dari yang punya bangunan dengan persetujuan dari konsultan ya saudaraku ya. Jadi itu saja saudaraku ya, saya sampaikan ini, namun sedikit pembahasan ini mudahan bermanfaat buat saudaraku dimanapun Anda berada, mulai dari Sabang sampai Merauke. Insya Allah bermakna konten saya ini. Jangan lupa ya saudaraku ya, di komen, di like, di subscribe, kalau perlu di share sama teman-teman yang belum paham ya. Dan kita itu sebagai konsultan, karena saya sebagai menangani bangunan walek itu, kalau ada yang biasa yang mau mendirikan bangunan walek, biasa saya itu konsultasi dulu. Kalau cocok harga, insya Allah ya oke-oke saja, yang tergantung dari yang punya RBW, istilahnya yang mau membangun RBW. Kalau cocok istilahnya kita betul-betul kecocokan lah, istilahnya persetujuan ya, istilahnya menender. Nah, yang biasa saya bahas itu kan masalah saran, masalah harga, masalah size-nya sarang, masalah cong. Sekarang saya membahas ini masalah tentang RBW, cara langkah awal mendirikan bangunan walek. Ya oke saudara, sampai di sinilah konten saya dulu. Insya Allah nanti lain kali saya lanjut, mudah-mudahan panjang umur, begitupun juga sebaliknya. Jangan lupa ya didoakan saudaraku ya, semoga sukses selalu. Dan ini karena ini bulan puasa ya, mudahan yang bagi umat Islam kita itu istilahnya betul-betul harus melaksanakan ibadah puasa ya, istilahnya berpuasa. Mudah-mudahan sehat selalu supaya diberkati, bisa berpuasa selama 1 bulan. Oke lah, jadi saya undur diri dulu teman-temanku, saudaraku dimanapun Anda berada. Mohon maaf kalau ada kata-kataku yang salah, terselip, karena saya manusia biasa, hanya Allah yang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.